menentukan action tadi. Jadi harapannya adalah sebelum terjadi masalah, sebelum air itu, contohnya air misalkan, airnya sudah sampai out of OS dan produksi stop, nggak bisa dipakai, bahkan kalau mau ditarik belakang, waduh terjadinya ini sudah sempat diproduksi belum, itu kalau sampai terjadi memakai air itu harus di hold dan harus dievaluasinya dengan deviasi gitu. Nah, harapan dengan IM ini adalah sebelum itu terjadi kita sudah mengetahuinya. Ada resiko dan harus action sebelum terjadinya resiko tersebut. Gitu. Oke, next. Nah, kita mulai setelah business process tadi di QC itu tentu saja butuh bangunannya dan fasilitasnya. Di Veron kita di QC ini memiliki 3 bangunan atau 3 fasilitas lah. Yang pertama ruang sampling tadi, yang saya cerita bahwa ruang samplingnya itu ada di warehouse, di areanya warehouse. Dia kalau ngomongin ruang sampling itu tergantung pabrik tersebut memproduksi apa saja. Jadi kalau ngomongin ruang sampling bisa jadi dia hanya dibutuhkan untuk biasa gampangnya area grey atau area plus D saja. Tapi kalau emang dia membutuhkan untuk sampling yang sifatnya untuk steril dan itu membutuhkan area kelas C, maka ruang sampling ini juga wajib punya ruangan khusus kelas C-nya. Jadi tergantung dari pabrik-pabrik itu mau produksi apa. Itu. Nah, sedangkan kalau lab kimianya Veron ini ada 3 ruangan. Yang pertama itu ruang timbang dengan ketelitian tinggi. Jadi teman-teman mungkin kalau di praktek di kampus itu kadang-kadang kita harus menimbang yang sangat kecil. Dan timbangannya sendiri itu ada ditempatkan di ruangan khusus yang akan sangat minim adanya hembusan udara dan sebagainya, karena sedikit intervensi dari luar itu sudah membuat penimbangannya beda. Nah itu di Veron lokasi timbang untuk menimbang dengan ketelitian tinggi ini memang dipisahkan, ada beberapa timbangan di situ dan memang hanya digunakan untuk yang ketelitian tinggi saja. Yang kedua ruang preparasi, meskipun namanya ruang preparasi itu bukan berarti dia hanya untuk prepare saja, tapi di sini digunakan memang untuk prepare untuk menuju yang dipakai di ruang instrumen. Tapi juga di sini kita juga melakukan pengujian yang tidak perlu instrumen yang khusus, misalkan titrasi itu bisa dilakukan di sini. Sedangkan di ruang instrumen itu lebih ke arah yang memang membutuhkan instrumen. Di Veron kita memiliki kurang lebih sekitar 20 HPLC yang mensupport proses QC kami dari mulai incoming sampai untuk yang finish tadi. Nah kebetulan untuk lab kimia ini ada di ruang istilahnya itu CNC atau control non classified. Jadi saat ini kita tidak menggunakan determinasi kelas E, tapi apakah itu ruangnya CNC atau yang benar-benar ruang yang non classified tidak dikontrol. Contoh yang kalau di pabrik di dalam proses produksi dan quality itu pasti paling jeleknya itu CNC, karena meskipun tidak membutuhkan spek khusus, tapi minimal kita akan kontrol secara suhu dan kelembaban. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau yang di office itu kita nggak sebut sebagai GMP room, jadi dia memang uncontrolled area. Untuk di lab mikro ini juga kurang lebih ada 3 jenis ruangan. Yang pertama ruang preparasi, dia statusnya masih CNC. Ruang preparasi ini apa? Kalau mikro itu, kebayang nggak ya? Kita kan ada plate setting plate dari produksi, terus mungkin hasil sampel-sampel produknya sendiri yang harus diwajibkan untuk dilakukan uji mikrobiologi. Dia akan di-prepare dulu ruang ini sebelum nantinya akan di proses bahasa gampangnya itu ditanam untuk cek apakah ada pertumbuhan mikrobialnya. Dan juga di sini juga kita pakai untuk membuat media. Nah, biasanya kita pakai agar atau broth ya, tergantung kebutuhannya. Dari ada TSA itu cerdik solid agar yang ada di setting plate. Tapi kalau butuhnya nanti bentuknya cair, tidak menjadi agar, itu kita menggunakan yang sifatnya yang TSA atau cerdik solid. Satunya lagi kita punya SDA, yang keduanya ini memang ditujukan untuk yang lain, TSA dan SDA. SDA itu lebih bisa untuk menumbuhkan jamur gitu. Nah, yang kedua ini ruang inkubasi. Jadi tadi ya kita tanam dulu terus kita inkubasi. Ya kan, karena kalau biasanya membutuhkan waktu, kalau IM itu sekitar 5 hari, sedangkan kalau yang uji sterility itu 14 hari. Cuma memang kalau uji sterility nanti masuk caranya itu ke ruang nomor 4. Yang ketiga
ketiga kita ada ruang yang pembacaan petri tadi, jadi yang sudah diinkubasi pada saat panen, ya bahasa gampangnya sudah pada waktunya panen itu akan diambil dan di counting ada pertumbuhan atau enggak, itu di ruang pembacaan ini juga ada di kelas D. Sedangkan isolator, nah ini isolator ini teknologi yang cukup baru ya untuk isolator yang mana dia membuat uji mikrobiologi kita itu bisa dilakukan di kelas D. Karena ya namanya juga isolator ini aparatus ini tuh benar-benar yang mengisolat agar di dalam kelas ruangan dia itu kelasnya A. Nah kalau dulu sebelum Veron punya isolator, memang kita harus memiliki area kelas B yang di dalamnya ada LAF. Yang mana di bawah LAF itu kan kelas A untuk melakukan uji mikrobiologi. Karena kan kita tidak bisa untuk mengetahui bahwa yang ada cemaran adalah produknya, itu maka kita harus mengeliminasi efek dari cemaran lingkungan. Jadi nggak boleh kita melakukan uji mikro di kelas C misalkan. Even kelas B itu nggak boleh, harus di kelas A. Nah, karena ada teknologi baru yang isolator ini, kita bisa melakukannya di kelas D, di dalam isolator. Nanti produk-produknya itu dimasukkan dalam isolator dulu, terus nanti ada biodekontaminasi, jadi benar-benar closed tight. Orang yang melakukan uji juga menggunakan glove, bukan langsung tangan dia langsung, tapi menggunakan glove. Nah, cycle biodekontaminasi ini juga dikualifikasi sehingga memang kalau sudah dilakukan sesuai cycle itu, bagian dalam dan produk-produk yang akan diuji itu memang sudah dalam kondisi steril. Sehingga ketika nanti produknya dibuka dan cairannya dimasukkan dalam sistem ujinya, kalau memang ada pertumbuhan, itu berarti clear bahwa memang produknya tercemar. Tidak bisa lagi kita bisa ngomong bahwa kemungkinan karena environment-nya, itu nggak bisa. Karena kalau sudah menggunakan isolator memang jadi kelebihannya kita tidak perlu kelas B dan kelas A untuk di mikro, tapi begitu tumbuh itu clear ada cemaran. Tidak untuk justifikasi bahwa untuk mencari apakah ini beneran produk atau bukan, itu sudah tidak bisa. Jadi positif negatif ya memang ya kita lihat positifnya aja bahwa memang pengujiannya benar-benar sahih, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Gitu. Nah, PR-nya berarti kan kita harus benar-benar membuat produk yang memang benar-benar tidak ada cemarannya. Nah, selanjutnya saya akan ceritakan proses selanjutnya adalah metode sampling. Jadi mungkin teman-teman biasa kalau sudah mendengar, kita sampling, bagaimana cara samplingnya, berapa banyak sampling jumlah sampelnya gitu. Itu saya tidak secara khusus bahas, yang misalkan akar N+1 gitu dan sebagainya, itu kita tidak bahas, teman-teman bisa mendalami itu sendiri. Nah, saya akan bahas dua jenis sampling, metode sampling yang mungkin teman-teman belum dengar, mungkin ya, kalau udah pernah dengar ya syukurlah. Di Veron kita satu metodenya ada namanya tailgate sample, atau kita sebutnya TGS. Tailgate sample ini biasanya dipakai untuk incoming. Apa sih tailgate sample itu? Jadi tailgate sampling itu adalah sampel yang sudah disamplingkan oleh supplier sebelum dia shipment ke kita. Kok mau Pak vendornya nyamplingin buat kita? Iya, ini memang tidak semuanya bisa, tapi salah satu yang membuat bisa adalah kalau kita beli itu gede dalam jumlah besar, dan biasanya itu satu lot produksinya vendornya. Jadi ketika kita bisa beli sebanyak itu karena memang kebutuhan kita banyak, ya karena kita beli utuh satu lot dari dia, maka dia bisa memproduksi, dan dengan kaidah sampling yang baik di sisinya mereka, dia akan sampling dulu. Nah, keuntungannya apa sih? Bayangin kalau teman-teman punya beli katakanlah API 10 ton gitu misalkan, terutama untuk produksi yang di Solida. Kalau steril memang cenderung kecil gitu. Jadi itu shipmentnya kan nggak mungkin pakai pesawat ya, pasti kan BC gitu kan, dengan shipment gitu, dan ship. Nah, si TGS ini kita karena kecil ya, karena sampling kan, jadi udah kecil, ini bisa diterbangkan duluan menggunakan BR tadi, menggunakan udara, sehingga sampai ke kitanya itu lebih cepat daripada fisik balik materialnya. Sehingga ketika memang butuh pengujian yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari misalkan, itu kita bisa cicil duluan. Sehingga ketika nanti baliknya nyampe ke site, mungkin
mungkin belum rilis tapi sudah tinggal 1 atau 2 hari lagi, atau bahkan mungkin udah rilis duluan karena kan data TGS-nya sudah datang duluan, kita sudah uji meskipun pengujiannya panjang, lebih dulu selesai daripada barangnya datang yang dari Besi tadi menggunakan kapal tadi. Ini salah satu keunggulannya dan ini memang diperbolehkan secara GMP ya. Memang ada syaratnya beberapa hal yang misalkan memang kita sudah melakukan audit ke vendornya. Salah satunya tadi berarti vendornya juga mau dengan kondisi bahwa kita biasanya 1 lot utuh dari mereka dan sebagainya. Ini sangat membuat flow proses incoming-nya itu enak gitu, karena ketika kita udah punya sampling TGS ya berarti otomatis nggak butuh sampling lagi di ruang sampel, langsung diterima, langsung diuji. Itu. Yang kedua, ini saya mau share, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Halo teman-teman, apakah terlihat? Kelihatan ya? Oke, yang kedua ini metode sampling yang kita sebut biasanya disebut di ANSI ya, ini ANSI military standard. Jadi ini penentuan sampling banyaknya berapa dan keputusannya. Contohnya nih, semoga kelihatan sekali lagi, yang di bagian yang gambar yang kanan itu kan ada lot size ya, yang di kotain di hijau itu kan lot size. Lot size ada yang 2 sampai sekian, ada yang 300 sampai sekian, itu jumlah dalam satu lotnya, jumlah pieces dalam satu lotnya. Nah, ketika kita sudah tahu jumlah piecesnya, kita akan geser ke kanan tuh, ada 1, 2, dan 3, dan ada yang merah-merah juga. Kita yang sebelum yang merah dulu deh. Itu kita akan melakukan uji dengan tingkat kepercayaan seberapa. Contoh misalkan kita pakai yang tengah-tengah deh, itu kan ada 1, 2, 3 yang tengah-tengah. Di bawahnya itu kan muncul angka, huruf. Contohnya misalkan, sebentar ya. Contohnya misalkan sampelnya ada di 5.000. Ini teman-teman kalau lihat yang 5.000 itu geser ke kanan, misalkan kita menggunakan general inspection levelnya level 2 di tengah-tengah, maka itu dia menyebutkan huruf L. Sample size code letternya huruf L, bener ya? Nah, setelah kita tahu L, ini kita geser ke yang kanan. Kita akan sesuaikan. Oh, ini contohnya kalau yang saya hijauin H ya, kita katakan H saja deh. H itu berarti sampel lot size-nya misalkan di 500. 500 itu kan general inspection level 2 itu di H ya. Nah, ketika di H ini udah muncul tuh sampel size-nya berapa. Sampel size-nya terbaca 50 ya. Sampai sini nyambung ya, sampai sini ya. Belum bingung ya. Nah, 50. Nah, terus ke kanan ini adalah acceptance quality level kita. Ini ada yang paling kiri yang 0,065 itu paling ketat, sampai yang 15 ini yang paling tidak ketat dan tidak ketat itu tergantung resikonya ya. Katakan misalkan kita normalnya ada di 0,225 misalkan. Jadi di sini ada muncul, kalau teman-teman masih kebaca yang warna merah itu RE itu reject, yang kirinya itu sedikit warna krem itu bacaannya AC itu accepted. Bacanya jadi dengan kalau kita punya sampel 500 sampel, 500 satu lot itu isinya 500, populasinya itu 500, maka jumlah sampelnya ada 50 yang harus disampel dan harus diuji, dan kita kalau sampai 1 ditemukan reject atau di luar spesifikasi, maka seluruh populasi harus di reject. Jadi ini sampel kayak gini biasanya juga bisa dimanfaatkan di yang in proses tadi, misalkan contohnya katakanlah inspection steril lah katakan. Ketika kita punya populasi batch itu 500, sudah diinspeksi nih, oke-nya 500. Nah, quality kan wajib melakukan sampel lagi, melakukan pengujian lagi. Benar nggak sih yang sudah diinspeksi produksi itu benar-benar oke, tidak ada partikelnya misalkan. Nah, bagaimana caranya ya bisa menggunakan pendekatan ini? Kamu punya 500 lotnya 500 ya, oke aku sampel. Nah, yang 50 ini yang general inspection ini yang untuk pengujian yang tidak destruktif ya teman-teman. Jadi misalkan kalau uji tadi contohnya adalah
inspection itu misalkan produksi sudah melakukan quality, melakukan sampling dan inspection juga. Nah, kalau inspection ini kan tidak destruktif. Itu kita bisa menggunakan yang general inspection. Tapi kalau yang destruktif itu biasanya menggunakan yang special inspection level. Destruktif itu apa? Misalkan, oh ya kita dari sampel tadi butuh uji yang membuat sampelnya rusak. Misalkan jadinya tadi, oh butuh aku ambil uji itu misalkan sterility itu misalkan kan harus diambil dan tidak bisa selamatkan barang yang diuji tadi. Nah itu kita bisa menggunakan yang special inspection level, di mana biasanya kebutuhan sampelnya akan lebih less, gitu, akan lebih kurang. Ya kan kalau misalkan di level yang sama 500 itu kalau special inspection levelnya di S2 itu butuhnya C itu cuma 5, jadi jauh sekali memang. Dan itu nggak apa-apa ya, itu memang sah tergantung asesmen kita mau mengambil yang mana. Nah, kalau sudah diambil, katakan 50 tadi, diinspeksi ulang oleh quality, dari yang dinyatakan oke tadi, 50 sampel tidak boleh ada reject dari spesifikasi kita ya. Itu untuk kasus yang kalau kita di levelnya yang H. Di H yang di ini 0,25 acceptance quality levelnya. Tapi kalau kita memutuskan bahwa resikonya tidak sebesar itu, kita bisa geser ke kanan. Oh ternyata kalaupun satu itu boleh ketemu reject 2, tapi kalau ketemu accept 1, jadi ada reject 1 itu masih accept, tapi begitu ada reject 2, keseluruhan populasi itu akan di reject. Jadi ini bisa dimanfaatkan metode ini tergantung kebutuhan kita untuk menentukan populasi dan jumlah samplingnya sekaligus menentukan keputusannya. Itu ya, tapi sifatnya ini masih risk assessment, jadi tergantung masing-masing pabrik menggunakan ini. Di pengujian yang apa bisa jadi berbeda, tidak selalu harus yang general inspection 1 atau 2, tidak selalu yang harus acceptance quality-nya di level 0,065 atau 1, itu tergantung assessment dari masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya sebelum ngomongin pengujian, berarti kan harus ada metode pengujian. Di sini saya tidak akan secara khusus menceritakan bagaimana membuat metode pengujian, tapi karena kita fokusnya di QC, tapi saya cukup share sedikit dengan teman-teman bahwa pengujian itu metode ujinya itu tidak datang dari langit-langit ya. Jadi memang dikembangkan, atau kalau memang produk-produk obatnya itu sudah cukup established ya, sudah cukup lama, bukan produk-produk baru, itu biasanya di Kompendial itu ada caranya ya. Kita tinggal ambil aja. Kalau seperti itu misalkan paracetamol itu kan obat pusing, itu kan paracetamol kafein itu mungkin sudah lama eksis di dunia ini, jadi tidak perlu ada pengembangan metode baru. Tapi kalau yang metode kita punya produk baru gitu kan, kita biasanya nanti pengembangan produknya itu di R&D itu include dengan pengembangan metode ujinya. Nanti akan dikembangkan dulu di R&D, terus akan dibantu yang tengah-tengah ini, namanya bagian technical services. Itu dia adalah jembatan untuk menghubungkan R&D ini dengan rutin, atau kalau kami sebutnya itu general use di pabrik gitu. Dari yang dikembangin masih sifat pengembangan menuju rutin, karena yang nanti yang di submit ke BPOM untuk mendapatkan NIE kan setelah ada misalkan pilot, terus upscale dan sebagainya, itu harus sesuai dengan batches yang kita memang nanti produksi itu menjadi general use, itu dibantu oleh bagian yang namanya technical service. Gitu. Jadi seperti itu, nanti akan technical service ini akan melakukan validasi metode analisa bareng sama DDC. Begitu validasi metode analisanya sudah valid, metodenya itu ditransfer oleh technical service ini ke QC. Dan QC sifatnya itu hanya biasanya siap gerak ya, maksudnya ketika ada produk baru dia itu tidak perlu pusing-pusing bikin metode, tapi metodenya ada bagian lain yang memvalidasi juga. Dia hanya siap gerak menggunakan pengujian produk yang sudah valid ini aku pakai ini udah. Nah kalau ada kendala, ternyata kita ada kendala nih, nggak gagal terus atau aneh gitu kan, itu bisa dibalikan kembali ke tim R&D. Ini kita akan komplain ke R&D, bahasa gampangnya ya komplain, terus akan tahu diproses lagi ada masalah apa. Nah kita tidak akan detail ya validasi metode analisa, kita tidak bahas di kuliah ini. Ini cukup teman-teman tahu aja. Nah kita masuk ke pekerjaannya QC nih, jenis pengujiannya itu apa aja. Oke, kita incoming itu ada pengujian bahan baku. Nah, bahan baku itu
biasanya diuji assay-nya. Saya itu kadar ya, kalau misalkan nanti ada tadi paracetamol itu benar, apakah benar sesuai spek COA-nya dia, misalkan kadarnya 98 sampai 102 itu benarkah segitu gitu kan. Kalau enggak ya berarti reject kan, kita nggak bisa boleh pakai. Ada impurities-nya, ada juga sterility. Sterility ini spesifik untuk produk-produk atau API tertentu yang memang dia untuk produk steril dan tidak menggunakan, tidak bisa disterilisasi lagi. Contohnya bahan baku produk aseptis yang ready to fill. Gimana ya? Misalkan gini, ada kalau steril itu kan kita bisa mixing tadi masih difiltrasi gitu kan. Itu biasanya kita menggunakan material yang dia memang untuk biasanya sebutannya itu low of endotoxin misalkan. Memang untuk kebutuhannya untuk steril, tapi tidak perlu steril. Karena nanti masih mixing, masih difiltrasi. Tapi kalau untuk produk-produk yang memang dia itu ready to fill gitu, siap langsung di filling dan tidak disterilisasi lagi, dia akan butuh diuji sterility-nya. Nah, itu juga berlaku pada BKP-nya, bahan kemasnya. Misalkan mungkin bahan kemas kita lebih gampang membayangkannya, misalkan gini, eye drops, Veron itu punya eye drops. Eye drops itu menggunakan botolnya itu kan plastik ya. Botol plastik itu kan nggak kuat disterilisasi dengan panas kering maupun panas basah. Jadi kita menggunakan sterilisasinya itu menggunakan gamma iradiasi. Gamma iradiasi itu berarti kita punya vendor gamma radiasi, kita kirim ke sana, diproses, dinyatakan lulus, terus dikirim ke kita sebagai bahan kemas primer. Nah, kita kan tidak langsung tiba-tiba bisa pakai. QC kita akan melakukan pengujian bahwa memang dia steril. Nah, itu akan diambil sampelnya, diuji sterility 14 hari kemudian. Kalau hasilnya oke, baru kita bisa pakai. Bahan kemas lain, kalau bahan kemas sekunder itu ada kesesuaian warna, di-compare dengan namanya proofprint. Jadi kalau kita submit ke BPOM dan juga ke vendor kita untuk membuat bahan kemas, itu ada istilahnya proofprint. Proofprint itu adalah standar yang kita sepakati bersama. Misalkan standarnya itu warna merah. Merahnya tuh merah apa gitu, merahnya semerah apa gitu, apakah merah marun atau merah yang lain, itu ada batasnya. Memang tidak satu warna persis, tapi ada range goyang kanan kirinya ya, gitu kan, ada mungkin sedikit lebih terang atau lebih gelap, tapi acuannya maksimal minimalnya ada dalam proofprint ini. Nah, ini akan jadikan satu komparator ketika material datang, tim QC akan bandingkan. Kalau di luar dari jangkauan proofprint biasanya akan di reject. Dan juga salah satu untuk bahan kemas itu ada aras serat. Aras serat itu biasanya ada di dus atau di karton, karena itu nanti menentukan kalau kita pakai mesin itu kan mesin akan membuka dan memproses di conveyornya dia itu sesuai dengan desainnya gitu. Kalau aras seratnya kebalik nanti akan ada kesulitan di mesin untuk melakukan itu. Nah, untuk proses pengujiannya apa aja? Nah, ini saya akan bahas seperti ini ya. Kalau liquid itu ada assay tadi saya cerita di depan bahwa di balapnya di ruahannya harus diuji dulu sebelum di filling. Nah, ini masuk ya in prosesnya assay. Ada viscosity juga karena kalau ya liquid memang membutuhkan viscosity mau sekental apa dan juga pH. Kalau solida itu ada disolusi terkhusus untuk yang dia membutuhkan memang lepas terkontrol itu ada butuh diuji disolusinya. Saya juga sama. Tablet juga kita akan uji waktu hancur. Lalu untuk semi solid itu ada assay juga, ada viskositas sama waktu hancur. Ini waktu hancur spesifik untuk supo. Untuk yang steril ini sebenarnya ini prosesnya assay dan osmo, tapi ini sekali lagi hanya dilakukan untuk produk tertentu. Dalam hal ini saya ceritakan satu jenis produk yang namanya IPA-nya itu namanya Fondaparinux gitu. Brandnya dari Veron itu DVT. Dia itu sangat mahal IPA-nya secara gramnya, harga per gram itu sangat mahal sekali dan membutuhkan hanya sedikit. Jadi kalau pada saat mixing itu ada kesalahan itu katakanlah operatornya bersin aja itu bisa jadi membuat kadarnya bubrah gitu. Jadi kita sebelum filling kita akan uji khusus untuk yang satu produk itu kita akan uji, kita tunggu assay-nya, kita tunggu hasil osmonya sebelum kita move untuk di filling.
Nah, untuk finish good, liquid itu sama, dan yang mungkin yang di proses tadi nggak ada yang mikrobiologi, karena kita liquid juga ada mikronya, memang tidak seperti steril, mikronya liquid itu hanya membutuhkan sekitar 5 hari. 3-5 hari tergantung pengujiannya apa. Untuk solida tadi juga ada di solusi dan C dalam bentuk finish goodnya ya. Tadi mungkin kalau solida di proses itu uji after cetak. Nah, sekarang uji after dikemas karena masih akan mengalami panas gitu kan ketika dilakukan sealing dalam proses blistering, sehingga tetap akan diuji kembali efek dari proses pengemasan itu. Nah, semi solida saat ini juga hampir semua produk semi solid sudah membutuhkan mikrobiologi. Jadi di akhir di finish goodnya kita akan uji. Nah, sterilnya ada C dan mikrobiologi tidak dilakukan di saat ini proses, karena kalau mikrobiologinya steril itu membutuhkan waktu 14 hari. Yang environment monitoring apa aja yang diuji untuk ruangan tadi ada mikrobiologi ya dengan menggunakan setting plate ataupun air sample, sama kita pengecekan di airborne partikel. Jadi kita sedot gitu kan beberapa kubik untuk melihat partikelnya di kelas itu apakah sesuai dengan spek kelas itu. Nah spek kelas ruang nanti kita akan lebih detail. Oh ya, ini saatnya masih belum pindah, masih stay di QC. Sekarang di saya QC jenis pengujian, benar? Ini metode sampling masih. Oh, oke. Sebentar saya ulangin. Metode sampling, metode pengujian tidak geser? Tidak, Bapak. Apakah sekarang terlihat? Sudah, Bapak. Sekarang berubah? Iya, sudah. Oke, tadi kita sudah sampai sampai ke yang airborne particle ya. Nanti secara detail kita akan bahas lagi terkait kelas ruang ini di kuliah yang tata udara ya. Ada kuliah lagi nanti sesi saya lupa ketiga atau keempat itu ada membahas tata udara. Bagaimana spek di masing-masing ruangan itu kita bahas di sana. Yang kedua itu ada water system, jadi mikrobiologinya masing-masing di PW sama WFI itu ada speknya masing-masing. Ada konduktivitas, ada TOC, itu total organik karbon, itu diuji juga dan di trending di environment monitoring. Nah ini juga kita akan lebih detail akan bahas di kuliah yang tentang terkait water system, manajemen air. Yang terakhir ini personel steril, jadi khusus untuk personel yang terlibat dalam proses steril itu ada IM personelnya. Berarti mungkin personel monitoring ya lebih tepatnya. Jadi itu dilakukan kontak plate. Jadi kontak plate itu menggunakan plate ya. Kita sebutnya ada yang namanya rodak plate. Rodak plate itu sudah jadi ready to use yang kalau teman-teman pernah bayangin setting plate plate untuk penumbuhan bakteri itu kan plate kaca terus di dalamnya ada agar. Nah kalau rodak itu dia ada agar tapi cembung. Jadi memang lebih cembung gitu sehingga penggunaannya adalah ditotolin gitu, dikontakkan gitu. Dikontakkan di bagian yang beresiko. Contohnya kalau operator ya berarti di tubuh gitu kan, di bagian tubuh-tubuh yang beresiko tidak beresiko tinggi terkait adanya pertumbuhan bakteri. Nah, untuk tangannya operator itu menggunakan metode yang namanya glove print. Jadi nanti akan sepertinya ada plate gitu kan, yang siap untuk dilakukan glove print. Nanti teman-teman operator akan menutup, mungkin bisa dilihat di ini saya ya, di kamera saya ya. Tangannya akan menutup seperti ini dan akan disentuhkan ke dalam plate Petri tersebut gitu untuk menunjukkan bahwa
tangan operator yang melakukan proses steril ini ada kontaminasi atau enggak. Oke, kita lanjutkan. Oke, mungkin itu dulu untuk QC. Saya buka pertanyaan dulu. Ini ada yang chatting, apakah tanya atau mau ngasih tahu aja kalau tadi. Oh, ini link dari Pak Vidi ya, link presensi. Oke, saya buka untuk sesi pertama. Pertanyaan, kurang lebih kita sudah jalan hampir 1 jam ya, pas berarti. Monggo silahkan siapa yang mau bertanya langsung aja angkat tangan, raise hand untuk bisa langsung ngomong aja ya, nggak usah pakai chatting. Yuk, mungkin 2 orang. Oke, Bagas Tri Kuncoro, kita sebentar, ada 2 ya. Oh, Bagas Tri Kuncoro Bawono. Saya sedikit bingung karena profilnya cewek. Ini cewek atau cowok ya? Mas Bagas atau Mbak Bagas ya? Iya Pak, sebelumnya izin bertanya Pak, dan mohon maaf sebelumnya profil saya cewek, soalnya kebetulan saya pinjam punya teman saya untuk HP-nya. Oh alah, ya oke. Ya, jadi saya izin bertanya mengenai yang tadi Pak, yang tailgate sampel itu kan sampelnya langsung dari vendor ya, atau dari pemasoknya. Apakah itu bukan bermaksud untuk seuzon ya Pak, apakah ada kemungkinan untuk memanipulasi dari vendornya itu Pak, jadi yang datang barangnya itu tidak sesuai dengan yang dikirim, sampel yang dikirim gitu Pak. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Oke, apakah kalau tailgate sampel itu ada resiko nanti yang vendornya itu curang gitu ya, dia tidak melakukan menyampling yang lot atau produksi yang kita dikirimkan ke kita. Kalau pertanyaannya berhenti pada apakah ada kemungkinan, nah itu jawabannya pasti ada gitu kan. Tapi metode yang kita lakukan, batas-batas yang kita bisa boleh menggunakan tailgate sampel itu juga tidak mudah. Contohnya tadi saya cerita bahwa berarti kita harus benar-benar survei ya, audit ke vendornya, memastikan sistem mutu mereka, sehingga kita bisa percaya bahwa vendor ini bisa secara integritas mereka itu benar-benar bisa dipercaya untuk memberikan kita tailgate sampel. Karena pada akhirnya tailgate sampel ini yang mengambil resiko ke pasien itu bukan vendornya, tapi kitanya yang melakukan metode ini. Kenapa? Karena kalau incoming itu menggunakan misalkan gini, kita tadi ngomongin metformin ya, terus dia kasih target sampelnya jelek gitu, beda dengan yang materialnya. Kita uji lah yang bagus tadi, yang target sampel ini hasilnya bagus, kita produksi dong. Tapi sebelum merilis to market, yang diuji adalah finish good kita kan, yang menggunakan material yang tadi berbeda dengan target sampel itu. Nah, kalau materialnya itu ternyata jelek, itu yang kena problem kita, yang sehingga kitanya yang tidak bisa rilis ke market kan, kita harus investigasi dan sebagainya. Maka keputusan akan target sampling itu sebenarnya resikonya itu ada di industri farmasi yang melakukan itu. Makanya kita pun tidak semerta-merta mudah untuk melakukan itu bersama vendor. Kita harus benar-benar audit dan memberikan kewenangan itu kalau benar-benar kita percaya dengan kualitas dari si vendor tadi. Begitu juga dengan si vendornya, mereka kan juga akan butuh komitmen dari kita nih, aku tolong dong dikasih target. Nah, dia punya syarat tuh. Nah, syaratnya biasanya seperti yang saya ceritain tadi, syarat itu biasanya adalah jumlah kita beli itu besar. Mereka 1 batch 1 ton misalkan. Tapi kalau kita cuma butuh 10 kilo, itu biasanya dia nggak akan mau. Kamu belinya cuma 10 kilo, aku 1 lot produksinya 10 ton gitu. Nah, tapi kalau kamu beli 1 lotnya 1 ton, tapi kalau kamu beli utuh nih 1 ton nih, nah ini aku akan bisa kasih gitu sih. Jadi kalau pertanyaannya adalah ada kemungkinan, ya kemungkinan itu selalu ada. Bahkan kalau kamu tanya apakah ada kemungkinan industri farmasi itu nyamplingnya datanya tidak benar, ya kalau tanyanya seperti itu ya pasti ada kemungkinan. Karena kalau enggak, tidak ada tuh yang heboh masalah data integritas gitu kan. Nah, mungkin nanti kita akan cari waktu untuk bahas data integrity. Yang kalau kasus ini kan mencuat ketika FDA itu ngeban beberapa banyak industri farmasi di India ya, waktu itu nggak boleh supply ke Amerika karena data integrity-nya dipertanyakan.
ya kenyataan di lapangan ada gitu. Memang ada, kalau pertanyaan ada atau tidak itu ada. Tinggal kita pintar-pintar untuk menjamin, ya tadi melakukan penjaminan itu, bagaimana vendor yang kita percaya bisa ngasih kita tailgate itu benar-benar memberikan tailgate yang proper buat kita. Karena sekali lagi resikonya di kita ya. Jadi bukan ke pasien. Kita pasien itu ya sekali lagi tergantung kualitas mutu kita ya, sistem mutu kita yang kita jaga. Seharusnya pasien itu tidak akan punya masalah meskipun kita menggunakan target sampel. Yang jadi masalah itu kita ketika target sampelnya beda, ketika produknya itu jelek, kita produksi, itu pasti hasil finish good-nya kita uji jelek, dan kalau jelek ya reject gitu kan, kita nggak bisa lepas ke market kan kalau jelek. Jadi emang kemudahannya itu harus dibayar dengan penjaminan kualitas yang ketat gitu ya. Apakah menjawab? Siap, sudah Pak. Terima kasih. Oke, nah, satu lagi mungkin sebelum kita lanjut ke QA. Oke, Mbak Fresti, Aulia Putranti. Ini cewek ya kalau yang sekarang ya? Iya, Pak. Oke, bener cewek ya sekarang. Izin bertanya ya, Pak. Ya. Terkait ketika industri farmasi ini masuk di pasar global, lalu apakah jenis pengujian di quality control ini akan berbeda dengan produk-produk yang dipasarkan di dalam negeri gitu? Karena kan regulasinya bisa berbeda di tiap negara tersebut. Oke. Itu bagaimana? Satu aja pertanyaannya. Iya. Oke. Gini, rule of thumb-nya sebenarnya kita harus mengikuti syarat dari negara mana yang kita mau tuju. Tapi saya perlu jelaskan bahwa bukan berarti CPOB Indonesia itu paling jelek ya. Ini dipahami dulu. Jadi CPOB Indonesia itu Farmakope dan sebagainya itu dia mengabsorb acuan-acuan misalkan UGMP atau FDA. Tapi memang menjaga agar seluruh industri farmasi di Indonesia itu tidak kaget-kagetan, sehingga nanti akan mematikan banyak industri farmasi. Karena memang kalau ngomongin misalkan tiba-tiba ada ngomongin steril, ada Annex 1 EUGMP gitu. Pernah dengar ya? Katakan anggap aja pernah dengar. Ini Annex 1 ini juga challenging gitu. Tapi tidak serta-merta misalkan diabsorb ke CPOB kita, terus mau nggak mau semua yang memproduksi steril harus ikut Annex 1 gitu kan, enggak. Tapi CPOB kita juga tidak buruk gitu loh, bukan yang kesan pertanyaannya kalau kita mau global berarti ikut global, berarti pengujiannya harus global, beda di Indonesia boleh di global enggak seperti itu. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan itu adalah paling benar adalah kita harus mengikuti syarat dari global yang kita tuju. Global itu kan bisa jadi ASEAN itu juga mungkin ya itu regional sih, tapi kan itu juga di luar negeri. Akan berbeda dengan kita mencoba ke kalau level paling tinggi kita itu kan FDA ya, FDA US ya. Ya pasti akan beda, persyaratannya pasti akan beda, nanti juga akan auditornya juga akan datang dengan mungkin insight-insight yang lain. Nah, jawaban yang paling benar adalah untuk yang negara itu kita harus ngikut persyaratan negara itu clear. Karena kalau enggak kita tidak dapat sertifikatnya. Pada akhirnya ketika kita menemukan perbedaan, misalkan wah karena kita mau ke UK deh misalkan ya, UK itu syarat pengujiannya beda. Kita saat ini menggunakan metode A dan juga metode B. Nah, menjawab pertanyaan yang berikutnya, apakah kita akan beda? Itu ada dua kemungkinan, dan dua-duanya tidak salah tidak benar, maksudnya bisa dilakukan gitu. Karena memang biaya, misalkan katakan ya, ini produk ini hanya diproduksi untuk UK, kita nggak punya produksi lokal misalkan ya, tidak untuk pasar lokal maksudnya. Nah, bisa saja kita memutuskan bahwa standarnya memang hanya satu standar, yaitu UK standar untuk si produk tersebut gitu ya. Tapi kalau kita punya dua, jadi contoh case aja lah, misalkan Veron itu memproduksi yang untuk lokal dan juga ada yang memang dijual untuk di Polandia misalkan. Ya kita akan lihat kalau kita memaintain dua sistem, memaintain dua metode, memaintain dua, misalkan nanti metodenya lain berarti kebutuhan consumable-nya beda, cara alatnya beda, itu worth it atau enggak gitu.
Karena membuat dua metode itu memaintainnya juga tidak mudah, tidak sesimpel kita punya dua metode dan sudah gitu. Nah, kalau memang metode barunya, katakan aja lah nih ya, metodenya Poland itu lebih ketat daripada metode yang lokal di Indonesia. Tapi untuk memaintain dua ini susah. Ada biaya lain yang di lemari, berarti dari biasanya rule of thumb ya udah kita ngikut Poland aja. Kamarmu. Itu opsi satu ya. Kalau opsi duanya ya kebalikannya. Kalau memang spesifik yang untuk Poland ini nggak worth it. Misalkan kalau kenapa sih kita kirim ke luar negeri? Salah satunya kan pasti aspek finansial ya, ekonomi. Karena mungkin di luar negeri lebih mahal. Nah, kalau menggunakan metode uji yang Poland tadi dilakukan untuk barang market lokal yang dia itu misalkan generik gitu, minus kita biaya produksinya, biaya kualitinya lebih mahal daripada harga jualnya. Nah, itu berarti kita mau nggak mau harus melakukan dua metode itu. Jadi memang aspek ini tidak ada, dua-duanya akan benar ketika kita cukup melakukan metode yang diperbolehkan GMP Indonesia atau CPOB, itu juga tidak melanggar di Indonesia untuk produk lokal kita. Pun kalau kita menggunakan metodenya tadi UK MSRA untuk ke UK, itu tidak melanggar mereka, asal kita mengontrol itu benar gitu. Jadi memang jadi dua, misalkan sama-sama, contohnya tadi aku nyontohin apa ya, kita misalkan contohnya paracetamol aja deh, kita paracetamol itu ada yang lokal generik, ada yang dikirim ke Poland gitu ya. Kita kalau mau berbeda berarti dua-duanya ini dari ujung awal dan ujung akhir harus beda gitu. Mungkin kalau kita sebutnya istilahnya itu ada nomor item dari material yang dipakai itu sudah beda, dengan segala effortnya kita bedakan, itu ya harus benar-benar beda sampai pengujiannya beda. Kalau kita memang mau misahkan beda ini karena tadi aspek finansial ya, tapi kalau itu finansial tidak terlalu beda terus membuat ini berbeda dua hal ini jadi malah sesuatu yang menimbulkan biaya yang lain, bisa saja kita jadikan satu gitu. Jadi sangat tergantung dengan suka nggak suka kita bilang aspek bisnisnya. Ujung-ujungnya kita tidak boleh memproduksi minus ya gitu, tidak boleh. Kita harus jualan dong, jualan harus cuan dong gitu kan. Ini mungkin aspek-aspek ini teman-teman yang mungkin di kuliah kan diajari ininya ya, saya dulu juga gitu diajari, oh ilmunya gini, kita atau apoteker kita disumpah dan sebagainya. Iya itu betul, tapi pada akhirnya yang namanya bisnis kita juga harus memikirkan aspek bisnisnya. Kalau tidak cuan ya kita nggak survive dong, perusahaannya nggak untung, gaji kita pakai apa gitu kan. Itu akan jadi salah satu aspek pemikiran, pengambilan kesimpulan yang baru mungkin teman-teman nanti akan temui pada saat bekerja. Kalau sekarang mungkin kepikirannya duit itu nggak dilihatin, tapi kalau di industri benar-benar aspek finansial itu jadi satu aspek yang benar-benar dipikirkan untuk suatu keputusan. Tapi benar untuk ngomongin kualitasnya harus map masing-masing komedial dulu. Jadi kalau mau ke UK ya ini barangnya yang mau di UK ini harus sesuai dulu dengan syaratnya mereka. Baru kalau ada tadi ambiguitas tadi, oh ini tapi ada barang lokal, nah itu baru kita putuskan. Tapi syaratnya harus masing-masing ini harus sesuai. Dalam konteks sekarang kita ngomong contoh CPOB kita lebih low ya syaratnya ya, tapi sekali lagi kita jangan berpikiran bahwa CPOB kita itu yang paling jelek itu nggak selalu, bisa jadi CPOB kita juga sama, syaratnya itu sama, bisa tadi meskipun kita syarat CPOB kita itu bisa dipakai untuk syarat untuk barang dikirim ke regional ataupun di global, tidak selalu yang paling jelek kok, tenang aja. Semoga menjawab ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan ke QA. QA mungkin nanti lebih menarik sih karena cakupannya lebih luas, tapi kita mulai dulu deh. Oke, QA ini adalah slide yang kemarin. Jadi kalau overall gedenya QA itu mencakup semua kegiatan untuk dirancang untuk memastikan gitu. Bahkan cakupannya itu nggak cuma sampel gitu kan, bisa seluruh proses sepabrik. Meskipun kita hanya sebutkan beberapa, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 bondol, tapi itu menyangkut banyak hal. Nah, kita akan mulai dari kualifikasi dan validasi. Oke. Ini ngomongin bisnis prosesnya kualifikasi dulu. Ini kualifikasi itu apa sih? Nah, kualifikasi itu langkah paling awal untuk mendefine bahwa sistem, aku nyebutnya sistem ya karena ini gede ya.
nggak cuma mesin gitu, tapi ruangan juga, bahkan utilitas juga, misalkan air itu juga harus dikualifikasi. Maka aku sebutnya project sistem baru. Kenapa aku ngomongin project sistem baru? Karena pada akhirnya seluruh pabrik itu kan pada titik pembuatan itu kan semua baru ya. Pada saat kita bikin pabrik paling awal itu kan juga semua baru. Nah, setiap ada usulan atau inisiasi untuk pembuatan sistem baru, ini seluruh stakeholder yang terlibat itu akan meeting. Yang ujung-ujungnya kita akan menentukan yang namanya minimum user minimum specification atau URS gitu. URS ini akan menjadi dokumen legal pertama yang akan membuat bahasa yang sama untuk vendor-vendor kita. Kita kan bikin mesin, kita kan beli mesin bukan bikin mesin. Jadi kita harus mendefine, Veron ini mau bikin pabrik nih, ya pabriknya memproduksi steril misalkan, sterilnya bentuknya ampul. Oke, kita mau beli mesin filling ampul nih, yang seperti apa, yang mau volume berapa, ampul ukuran berapa, speednya berapa, syarat kualitasnya seperti apa, aku butuh ruangan kelas A yang partikelnya harus bagaimana, mesin itu ada metode reject atau pemantauan kegagalan seperti apa, itu kita rangkum dalam yang namanya URS ini. Dan URS inilah yang kita akan sebar ke seluruh vendor mesin yang kita punya, dan untuk menanyakan mereka punya solusi untuk kebutuhan kita enggak. Ya, nanti akan dikirim balik berupa suatu penawaran, dan nanti dilanjutkan dengan meeting-meeting ya, memang panjang meeting, kita akan datangin, dia akan cerita, aku mesin filingku seperti ini, sesuai kok dengan URS Bapak. Nah, pasti akan ada banyak dan nanti akan tentukan. Nah, URS ini pun yang nanti akan kita lihat akan menjadi dasar pertama untuk menentukan apa-apa yang perlu dikualifikasi. Nah, nanti kalau sudah katakan sudah sesuai, mesinnya sudah diputuskan apa, akan muncul protokol kualifikasi dan jadwal kualifikasinya. Nah, akan dilanjutkan dengan eksekusi kualifikasi, FPOQ, PQ, dan akhirnya akan jadi hasil kualifikasi dan nanti akan direport. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar di perkuliahan, secara simpel kita bisa life cycle-nya itu ada namanya V-model atau Validation Master Plan V-model. Jadi kalau bisa lihat kenapa disebut V, karena memang bentuknya seperti huruf V, di mana dokumen awal yang kita pakai itu akan jadi acuan untuk kualifikasi. Yang kiri itu adalah proses awal sebelum membeli atau mendevelop suatu sistem. Yang kanan adalah bagaimana kita mengecek atau mengkualifikasi sistem tersebut. Ini ya, URS ini nanti sekali lagi ya, tadi URS tadi dokumen pertama kali, dokumen awal yang jadi komunikasi, bahan komunikasi kita kepada vendor. Ini akan mewujud atau yang men-trigger terjadinya namanya functional specification. Ini yang menjelaskan ini adalah vendornya. Kamu butuh mesin filling. Ini aku nih punya mesin filling yang FS-nya seperti ini gitu kan. Terus FS ini akan trigger terwujudnya namanya technical specification. Lanjut, kalau sudah sepakat akan ngomong design qualification atau DQ. Kalau ini sudah sepakat semua dan tentu saja dibayar DP-nya, maka sistem tadi akan mulai didevelop dan dibikin, difabrikasi, dibuat. Nah, begitu nanti sudah jadi, mulailah jalannya proses kualifikasi kita. Dimulai dari SAT and FAT. SAT and FAT kalau ini bahasa Inggris ya. Jadi FAT and SAT. SAT itu awalnya FAT dulu. FAT itu Factory Acceptance Test. Jadi untuk mesin-mesin yang rumit, mesin-mesin yang memang tidak diproduksinya di luar negeri, itu kita akan melakukan factory acceptance dulu. Jadi kita datang ke sana. Contoh akhir tahun lalu itu saya ke China karena ada project beli mesin. Nah, itu namanya FAT. Barangnya sudah terassembly di China, di factory-nya, dan kita datang ke sana untuk mengecek sebelum boleh dikirim ke Indonesia. Kenapa hal ini penting? Karena begitu dikirim ke Indonesia dan ada sesuatu yang bermasalah, itu penanganannya akan susah, akan lama, karena sudah tidak di factory-nya lagi, sudah tidak di tempat dia diproduksi lagi.
kalau kita tes dan menemukan adanya ketidaksesuaian dan itu masih di China, tadi di faktornya tadi, penanganannya akan lebih cepat. Karena kan ya memang masih di situ gitu kan, engineer-nya sudah masih siap, masih lengkap gitu kan, dan mungkin vendor-vendor yang menyokong dibikinnya mesin itu semua di Cina itu ada. Nah itu FET ini krusial gitu. Begitu kita datang ke sana hasilnya oke, baru lanjut ke shipment. Setelah di shipment sampai dong ke Veron. Nah, pada saat pertama kali datang itu belum kualifikasi, tapi SAT dulu. SAT itu Site Acceptance Test. Jadi setelah dikirim sampai ke setnya pabrik kita, Veron misalkan, dites dulu sebelum nanti kita masuk ke EQ, OQ, dan PQ-nya. Gitu. Tentu saja tes-tes ini bisa jadi redundan, bisa jadi bahkan yang EQ ini nanti refer ke SAT kalau sifat pengetesannya sama. Itu. Kenapa kok FAT di SAT lagi Pak? Ya karena kan ada shipment. Shipment tuh ya pasti biasanya pakai kapal karena kan mesin gede. Ya kalau nanti di kapal goyang gitu kan, atau nanti sampai di Indonesia pada saat transport ada goyang atau terbentur sesuatu, atau nanti sudah sampai di Veron pada saat placement terbentur. Nah itu di sebelum kualifikasi kita cek dulu bahwa kondisinya masih sama dengan FAT, sama-sama oke-nya ya maksudnya. Kalau tadi jelek, FAT jelek ya jangan dikirim dan kondisi jelek, tapi benerin dulu. Oke. Nah nanti kalau sudah SAT dan commissioning, barulah kita mulai IQ, OQ, dan PQ. Nanti akan saya berikan contoh setelah ini secara spesifik untuk contoh melakukan IQ, OQ, PQ pada autoclave, biar kelihatan bedanya. Nah, kalau dengan melihat recycle ini, Yang penting kan IQ itu dipakai untuk mengkonfirmasi technical specification, atau di sini sebelumnya memverifikasi. Jadi kan spesifik teknis, oh dia punya rodanya 2, gitu semacam itu loh. Kan teknis spesifikasi, oh dia tombolnya ada 5, nah itu dites di IQ. Nah nanti kalau yang di OQ mengkonfirmasi atau memverifikasi fungsional. Fungsinya apa? Ya adanya roda 2 ini membuat kita bisa jalan itu, mesinnya bisa didorong. Bener nggak bisa didorong? Gitu kan. Itu di OQ. Oh tombolnya 5 tadi 1 start stop. Satunya apa? Bener nggak ada fungsinya sama? Ketika di tombol start stop dipencet ya start, dipencet lagi stop. Ya itu di OQ. Nah kalau yang PQ itu mengkonfirmasi user requirement spesifikasi tadi, URS tadi, karena URS itu kita tidak cantumkan teknis atau desain tadi karena itu akan membatasi masing-masing vendor gitu kan. Tapi kita mendesain yang gedenya. Contoh misalkan tadi, oh aku mau mesin filling speednya 1000 per jam gitu. Aku mau mesin fillingnya nanti ada rejection otomatis kalau apa gitu misalkan volume fillingnya tidak sesuai, nanti harus reject otomatis. Itu terserah metodenya si vendor, tapi kita maunya bisa gitu. Nah itu di PQ, performance qualification. Nah tadi kan saya contohkan sistem yang baru datang. Nah nanti ketika sudah dikualifikasi itu selanjutnya akan dilanjutkan dengan validation master plan. Validation master plan ini akan mencakup plan untuk pre-kualifikasi. Tadi mesinnya juga tidak selesai dengan kualifikasi ya. Nanti akan butuh rekualifikasi, akan masuk plan kalibrasinya, dan akan masuk plan verifikasinya. Nah, 3 hal ini sebenarnya digunakan untuk membuat atau menjamin selama proses life cycle-nya si mesin itu. Karena kan kalau kita jalan kan harapannya mesin itu akan bertahan lama. Mungkin 10 tahun atau 15 tahun agar depresiasinya rendah gitu. Nah, kalau tahun lagi apakah mesin masih bagus, itu bagaimana kita memastikannya? Nah, dengan 3 hal inilah kita menjamin bahwa kondisi mesin ini selalu sama dengan hasil kualifikasi dulu. Tuh ya. Nah, tadi kan kualifikasi kita memastikan bahwa mesinnya itu sesuai yang kita mau gitu kan. Nah, selama proses kan kita harus mesin ini ajak gitu kan, harus selalu konsisten menghasilkan kualitas yang sama. Nah, untuk menjamin ini kita menggunakan kalibrasi, rekualifikasi, dan juga verifikasi. Nah, rekualifikasi ini lebih tinggi ya, lebih luas. Kita melakukan semacam kayak kualifikasi lagi, tapi dengan item-item yang kritikalnya saja, karena tidak mengulang FQ, tapi sifatnya yang tadi misalkan, oh salah satu yang masuk plan rekualifikasi adalah speed, kita harus cross check tuh setelah setahun jalan, bener nggak masih 1000 per jam, misalkan seperti itu, karena itu penting gitu.
Nah itu kayak bagian kualifikasi yang dulu tapi tidak semua. Jadi hanya diambil yang kritikal. Nah itu diperbolehkan secara regulasi itu diperbolehkan menggunakan risk assessment ya. Maksudnya tidak ada yang pasti bahwa kamu harus melakukan ABCD itu enggak, tapi secara kritikalitas kita diperbolehkan menggunakan risk assessment. Apa saja yang harus dilakukan rekualifikasi? Yaitu ada mesin, ada utilitas, ada AHU, ada air, ada kompres air itu perlu direkualifikasi, dan juga aseptic simulation. Kalau teman-teman ingat ulas sebelumnya, ini sebutan lainnya adalah mediafil. Nah, mediafil itu sendiri tidak hanya melakukan rekualifikasi terhadap mesinnya, tapi merekualifikasi terhadap prosesnya. Nah, khusus yang aseptic simulation ini di kompendial atau di regulasi sudah clear disebutkan bahwa dia selambat-lambatnya 2 kali setahun. Nah, itu berarti kita harus lakukan minimal 2 kali setahun. Gitu. Nah, di Peron kita melakukannya itu 6 bulan sekali. Ngomong kita itu 6 bulan sekali. Gitu. Jadi 2 kali setahun itu bukan berarti Januari dan Februari gitu, enggak. Tapi dengan jeda 6 bulan. Nah, kalibrasi apa? Ya, kalibrasi ini sebenarnya lebih detail, gitu kan. Tidak secara luas, tapi spesifik untuk menjamin alat ukurnya yang digunakan di mesin tadi, sensor-sensor tadi, itu selalu dalam kondisi baik. Baiknya gimana? Kalau kalibrasi itu refer to reference. Jadi poin-poin kalibrasi itu adalah pencocokan dengan reference yang lebih terpercaya atau sebutannya di level yang lebih tinggi. Kalau misalkan kalibrasi suhu, berarti kita bandingkan dengan reference lain. Membaca satu suhu yang sama, responnya bagaimana? Apakah ada selisih? Tentu saja reference itu lebih yang sudah lebih pasti kalibrasinya ya teman-teman, bukan sembarang reference itu enggak. Itu ya. Nah, apa yang dikalibrasi itu dari tadi mesin produksi, dari utilitas itu juga semuanya sensor-sensornya itu harus dikalibrasi. Nah, berapa frekuensinya? Apakah 6 bulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali? Itu bisa dengan risk assessment, tergantung kritikalitas dari mesin-mesin yang menggunakan sensor tersebut ataupun sifat dari sensor tersebut, gampang rusak atau tidaknya itu bisa kita lakukan assessment. Gitu. Dan yang terakhir verifikasi. Nah, verifikasi ini cenderung lebih kalau ngomongin ribetnya itu lebih tidak ribet, tapi cenderung lebih frekuen, lebih sering dilakukan. Simple tapi lebih sering dilakukan. Contohnya apa? Karena verifikasi ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terkait potensi terjadinya perubahan dari sistem itu, maka biasanya dilakukan untuk sistem-sistem yang kritikal kalau dia berubah. Contohnya di warehouse, di dispensing ya, itu mereka melakukan verifikasi timbangan setiap hari. Karena kalau sampai timbangannya itu masalah, maka kritikal buat mereka. Hasil timbangnya kan kacau. Jadi tidak ada kalibrasi, tapi hanya verifikasi harian. Pagi-pagi sebelum dilakukan hari itu, mereka akan melakukan verifikasi. Mirip-mirip kalibrasi sebenarnya, tapi tidak seluruhnya. Menggunakan batu timbang standar, misalkan 1 kilo, gitu, tergantung kapasitas dari timbangannya. Akan ditimbang, ini batu timbang standar 1 kilo. Bener nggak timbangan itu membaca 1 kilo? Nah, itu sesimpel itu, cepat biasanya 10-15 menit saja untuk menjamin hari itu aman. Nah, itu namanya verifikasi. Yang simpel seperti itu untuk cross-check kondisi-kondisi yang kritikal. Di produksi, contohnya kita melakukan bisa disebutnya challenge test gitu. Verifikasinya disebutnya challenge test untuk, misalkan kita menggunakan kamera untuk membaca yang reject, misalkan salah coding dan sebagainya, itu kita di awal batch kita melakukan verifikasi dengan men-challenge. Ini codingnya dibikin salah nih, di-reject nggak sama dia, semacam itu. pH meter juga sama, ada caranya tuh harian juga, ada standar ujinya. Biasanya ada 3, pH rendah, tengah, sama yang tinggi. Itu akan dicek, ini standar pH 4 misalkan, dia cek pH meternya benar nggak 4 gitu. Kalau ditemukan di hari itu jelek, ya tidak boleh dipakai barangnya, kita harus cari barang yang spare yang lain gitu. Karena memang fungsi verifikasi, jangan sampai kita salah menggunakan tools yang sudah tidak proper. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya, contoh kualifikasinya. Kecepatan ya. Segalanya dikerjain. Kejauhan. Maaf ya Allah, aku nggak nyempetnya, nggak sempat apa. Ini contoh kualifikasi untuk autoclave. EQ di autoclave. Nah, ini kan tadi EQ itu mengecek kembali
technical specification kan. Nah, ini kita di EQ itu biasanya hanya akan mengecek-ngecek kesesuaian terhadap drawingnya. Oh ya tadi, drawing itu desain mesinnya. Oh mesinnya itu atau klaf ini pintunya ukurannya 2 meter, bener nggak ukurannya segitu. Oh sensor suhunya ada 3, bener nggak ada 3 sensor suhunya, gitu-gitu ya. Sesuai dengan yang ada di data manual booknya itu dan drawingnya. Oh ini sudah diinstalasi, bener nggak sesuai dengan drawing. Oh valve nomor ini bener dikonekin ke nomor sekian, itu dicek di EQ. Baru setelah EQ selesai kita ngomongin OQ. Nah ini memverifikasi fungsional, ya fungsional teknik specification tadi apa. Oh tadi kan sudah dicek tombolnya bener ada 5. Nah sekarang fungsi tombolnya sesuai dengan desain enggak. Kalau dipencet ini bagaimana, dipencet ini bagaimana. Terus kita akan ngecek checklist dan melakukan simulasi alarmnya. Oh ini loh alarmnya itu ada 100. Itu akan dicek satu persatu, disimulasi. Oh alarm ini menunjukkan kalau pintunya itu nggak kencang. Nah kita simulasi pintunya nggak kencang itu caranya gimana, gitu kan? Oh oke, pintunya nggak kencang, alarm nggak? Nah itu harus satu persatu kejadian. Bener-bener alarmnya muncul. Oke, alarmnya muncul, kita reset. Sekarang kita benerin. Pintunya sekarang kencang. Oke, alarmnya muncul nggak? Enggak. Semacam itu semua di OQ. Termasuk mensimulasi softwarenya. Kalau mesin-mesin yang sophisticated sekarang yang baru-baru yang Windows based terutama yang komputer based lah itu softwarenya juga harus dicek. Contohnya apa? User creation, recipe creation atau lebih gedenya lagi adalah user level privilege. Yang terakhir itu ada pengecekan kalibrasi sensor-sensor. Nah, saya jelaskan sedikit tentang user level privilege. Ini sebenarnya juga menyambung pada konsep yang lagi happening ini juga data integrity ya. Jadi biasanya mesin yang kritikal, contohnya autoclave itu kan sangat kritikal untuk menjamin terlaksananya sterilisasi, ya kan? Nah, kalau autoclave kita ngomongin yang saturated steam itu nanti di PQ saya tunjukin sekalian, ini ada namanya loading pattern gitu. Loading pattern ini menjadi hal yang kritikal, yang dari kualifikasi akan dikunci, tidak boleh dirubah-rubah. Resipenya untuk menjalankan loading pattern tadi jadi yang kritikal, tidak boleh dirubah-rubah parameter dalamannya. Sehingga kita perlu mekanisme untuk menjaga agar tidak setiap orang bisa melakukan perubahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga kita mengenal yang namanya user level privilege tadi, di mana contoh di sini adalah 4 level privilege yang namanya super user, admin, product supervisor, dan operation atau operator. Nah, ini harus dijaga. Super user itu biasanya akan punya akses ke semuanya. Dia bisa bikin apapun di mesin itu. Dia bisa menjalankan mesinnya. Admin itu fungsinya bisa meng-create user baru. Dia bisa meng-create user admin baru, bisa meng-create production supervisor baru, dia bisa meng-create operator baru. Ini nggak boleh dikasih ke produksi nih. Kalau nggak dia tiba-tiba, wah ini susah nih, aku harus akses yang hanya bisa diakses oleh QA. Aku kan bisa bikin user, bikin user baru QA gitu. Kalau mau julit-julitan ya, mau jahat-jahatan. Meskipun kita percaya bahwa kita tidak seperti itu, tapi penjaminan kalau ngomongin QA itu benar-benar harus dijamin bahwa memang tidak possible gitu. Nah, maka dibagilah kewenangan ini, privilege ini dibagi-bagi. Yang super user sama admin ini QA yang akan pegang, nggak boleh itu orang produksi. Gitu. Karena kan punya kepentingan tuh orang produksinya, wah ini mesinnya kalau normal nggak bisa jalan, aku harus ubah nih parameternya. Wah, rubah aja deh, karena aku punya admin. Nggak boleh, karena tadi terkunci ya, terkualifikasi. Nah, yang terakhir yang product supervisor itu biasanya dipakai untuk review dan juga mungkin menjalankan fungsi-fungsi yang masih diperbolehkan untuk produksi dijalankan. Sedangkan kalau yang operation itu benar-benar hanya operation. Start stop, buka pintu dan sebagainya itu batas itu, anak-anak operator itu hanya diizinkan sebatas itu. Memilih resipe yang mau digunakan untuk jalan dan semacam itu ada di levelnya operation. Jadi ya, semoga jadi tambahan pengetahuan. Nah untuk PQ, ini benar-benar kualifikasinya, performanya. Contohnya itu aku maunya tadi kan di URS kita bilang, oh
autoclave ini mampu mensterilisasi apa? Baju, misalkan, atau part-part mesin, ya, misalkan, atau rubber. Nah, itu dibuktikan di sini dengan dijalankan. Nah, sebelumnya kita harus melakukan kosongan dulu atau istilah temperature mapping kualifikasinya, bahwa si autoclave ini ya biasanya menggunakan banyak sekali sensor suhu antara 16 sampai 48-an, memastikan bahwa seluruh titik di dalam autoclave itu memang tercapai suhu yang dikehendaki. Kosongan dulu nih. Nah, setelah itu baru yang heat penetration untuk yang loaded gitu. Nah, kalau ngomongin autoclave, load pattern sangat mempengaruhi hasil kualifikasi. Ayam Autoclave sendiri itu kan menggunakan 2 saturated dan 1. steam. Maka load yang dia itu punya pori-pori semacam baju gitu kan, baju kelas B dan sebagainya, itu butuh treatment beda dengan kalau kita mensterilisasi yang solid. Solid itu misalkan part besi gitu, besi telang gitu, dia nggak punya pori-pori sehingga dia lebih gampang terpenetrasi oleh si steam. Nah, maka biasanya kita mengenal minimal 2 loading pattern atau 2 load, yaitu load untuk baju dan rubber. Rubber itu disamakan dengan baju bisa karena dia cenderung mirip karena dia punya sifat yang tetap harus terjaga sifat elastisnya, lebih cocok untuk di load yang baju yang poros load istilahnya, berpori, dan juga untuk part-part mesin yang kita sebut biasanya dengan nama load solid gitu. Jadi minimal autoclave itu di industri farmasi untuk melakukan sterilisasi bahan atau kita sebutnya autoclave service itu minimal akan punya 2 load yang seperti itu. Itu baru jenis loadnya. Nah, dikualifikasi menggunakan maksimumnya. Jadi misalkan tadi load untuk baju, berapa banyak sekali baju jalan itu berapa banyak? 10 kah? 15 kah? Atau full capacity 20 misalkan, itu harus dikualifikasi. Nah, nanti setelah terkualifikasi ya kita hanya boleh jalan dengan jumlah yang segitu. Misalkan terkualifikasi jalannya 10 ya nggak boleh jalan 20 sekali jalan. Itu melanggar load pattern yang sudah terkualifikasi. Sedangkan kalau kita ngomong autoclave terminal, itu loadnya biasanya hanya jumlah. Jadi misalkan kita punya ampul 1 mili sampai 10 mili, nah kita akan mengkualifikasi sesuai basesnya. Oh, ampul 1 mili ini jumlahnya 100.000. Ya kalau nanti kita punya ampul yang 200.000, ya berarti lotnya beda. Tapi dengan autoclave yang sama, untuk ukuran 10 mili ini maksimal lotnya hanya 10.000. Ya sudah, berarti kalau nanti ada produk baru batchnya 20.000, kita tidak boleh langsung 20.000-nya satu kali jalan di autoclave terminal. Itu namanya load pattern. Nah, tadi dalam rangka load pattern tadi juga ada istilahnya, kita akan evaluasi temperaturnya. Biasanya itu nggak cuma tercapai 121-nya, tapi juga antar sensor, antar titik itu ada batas maksimal selisihnya. Jadi tercapai nih 121, tapi ada yang 123 gitu. Yang paling rendah 121 terus, tapi ada satu titik yang tinggi banget 123 gitu. Itu nggak boleh juga. Kalau kita misalkan menerapkan maksimal selisih 1 derajat ya, dia harus di satu waktu yang sama dari seluruh sensor itu maksimal selisih 1 derajat. Misal, contohnya. Nah, nanti setelah kita kualifikasi itu menghasilkan 2 hal, yaitu titik penentuan lokasi sensor penentu cycle istilahnya. Jadi autoclave itu ada 3 sensor. Ya dalam hal ini yang kami punya itu menggunakan 3 sensor, bisa lebih untuk yang baru, yang harus diletakkan di titik tertentu yang dia sensor ini harus tercapai 121, baru dia pindah ke fase sterilisasi dan menjaga itu selalu di atas 121. Nah, ini lokasinya itu harus sama dengan lokasi saat kualifikasi. Tidak boleh dipindah-pindah. Jatuh nih, tak pindah, taruh sembarangan, itu nggak boleh. Nah, yang kedua adalah coldest point. Jadi coldest point kan ketika kita jalankan kualifikasi, dari katakan aja 12 titik misalkan ya biar mudah, 12 titik, ternyata titik yang paling rendah suhunya tercapai sih 121,1 gitu misalkan. Tapi dia cenderung paling rendah daripada teman-temannya. Nah, itu namanya coldest point. Harus ditentukan. Titik itu digunakan untuk ngambil sampel sterility. Jadi misalkan titiknya ada di sebelah kanan bawah. Nah, nanti tim IPC saat mengambil sampel untuk sterility, dia harus mengambil di titik itu. Dengan risk control bahwa kalau itu oke, berarti kan teman-temannya kan terpapar suhu lebih tinggi, harusnya oke juga. Dengan sudut pandang seperti itu.
Dan untuk kalibrasi dan rekualifikasi autoclave ini biasanya kalibrasinya kan utamanya sensor suhu, sensor pressure, dan juga timer. Dengan rekualifikasinya tadi ngomongin loading pattern itu tiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan risk assessment yang dijalankan industri farmasi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ini ngomongin QA oversight, deviation handling, sama batch review and disposisi. Jadi ini yang core-nya sebenarnya ya, sehari-harinya QA itu seperti ini. Apa sih itu gitu kan. Nah, bisnis prosesnya adalah nanti ada plan produksi. Setelah ada plan produksi maka akan jalanlah si IPC dan QA oversight inspection ini. QA oversight ini apa sih? Jadi untuk saat ini Depan tuh melakukan istilahnya QA oversight dengan satu orang QA itu diassign, memang fungsinya dia adalah mengawasi proses harian gitu. Dia akan ada posisinya, dia akan diproduksi, dia akan ada di lini yang sedang jalan, dia akan ngecek kesesuaian jalannya proses tersebut terhadap protap-protap kita, terhadap aturan-aturan kita, dan dia berhak sampai menghentikan proses kalau dia menemukan pelanggaran yang kritikal. Tapi bukan sekedar jadi polisi, QA oversight ini juga akan menjadi teman yang produksi untuk berdiskusi ketika ada sesuatu yang membuat kualitinya itu terimbas. Misalkan ada tiba-tiba ada deviasi, ada masalah mesin berhenti. Oh, misalkan ini tetap harus jalan karena kan kita juga ngejar target lain, tapi jadi jalannya itu tidak normal. Nah, apakah ada resiko? Bagaimana maintain agar resikonya tidak muncul? Itu akan dikerjakan bareng produksi sama FPQA ini, gitu. Nah, selain APQ ini juga melakukan IPC, kontrol tadi yang kita jelaskan tadi. Lalu akan ada dua hal nih, kalau ngomong produksi, setelah tadi jalan produksi diawasi oleh IPC dan QA oversight, produksi sendiri akan membuat yang namanya batch record submit, gitu kan. Batch record yang dari ujung ke ujung itu namanya batch record, dari mulai filling, mixing sampai kemas itu akan disubmit ke QA. Sementara itu di sisi lain tadi QC juga akan mensubmit hasil tesnya. Dilaporkannya ke QA nih dua bondol gede ini. Nah, akhirnya setelah 2 bondol gede ini itu sudah sebutnya batch record review. Nah, pentingnya batch record review ini akan memastikan bahwa CPP dan CQA selama proses itu dilaksanakan dan sesuai dengan spesifikasinya. Baru setelahnya akan ada batch disposition. Ini kewenangannya si QA. Batch disposition ini kenapa aku nggak bilang rilis ya, karena belum tentu rilis. Batch disposition itu ada 2, rilis atau reject. Jadi bisa saja reject. Dan reject itu kewenangannya QA ya. Jadi memang bukan berarti QA nggak boleh reject tuh, nggak gitu. Saya sebagai orang produksi juga hanya bisa menyampaikan concern dan diskusi, tidak bisa mengoverride, misalkan mengasih intervensi kepada QA manager saya untuk apapun yang terjadi batch ini harus rilis tanggal 10 itu nggak bisa. Gitu. Nah, dalam proses ini ujung ke ujung ini akan ada yang namanya deviation handling. Apa itu deviation handling? Adalah ya kalau dalam ujung ke ujung ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, itu mengulang yang saya kuliahkan kemarin itu tidak serta-merta langsung ya udah selesai berhenti reject, itu enggak. Tapi bisa di-manage dengan yang namanya deviation handling. Nah, bagaimana cara memanage ini? Ya, ketika ada deviation itu siapa yang menemukan deviation itu akan mengirim yang namanya deviation report ke QA. Halo tim QA, kita ada deviasi ya. Itu sesimpel itu telepon, tapi juga secara dokumen itu namanya deviation report. Kita buat dokumennya. Masalahnya apa? Oh, ini aku filling speed-nya harusnya 100, tapi ada masalah di mesin. Sekarang aku nggak bisa nih jalan 100, aku jalannya cuma bisa 50 misalnya. Nah, nanti QA akan datang, akan lokasi, dan akan melihat langsung kondisinya dan berdiskusi dengan semua komite. Kita nyebutnya deviation committee, yaitu pasti yang jelas adalah business process owner-nya. Business process owner itu ya quality, kalau diproduksi ya produksi, serta yang jelas QA manager selalu ikut, dan juga other related department. Contohnya kalau tadi ngomongin mesinnya tidak bisa jalan 100 pieces per menit, ya berarti tim teknik akan diajak untuk berdiskusi. Nah, akhirnya akan didiskusikan dan menentukan risk control-nya. Oke, kita berjalan. Oke, tapi kalau jalan 50 resikonya apa? Oh, resikonya itu ada potensi nanti seal-nya kurang bagus misalkan. Oke, berarti kita tes dulu ya.
kita pastikan jalan dulu sekian lama, semua dites, diinspeksi lebih banyak. Kalau semuanya oke, kita jalan dengan titik sampling diperbanyak misal. Nah, itu buah dari diskusi tadi bisa menghasilkan risk control seperti itu, dan akhirnya muncullah muncullah assessment dari risk control tadi ya, terus muncullah decision-nya dan kita dilaksanakan. Tentu saja batch yang berdeviasi pasti akan lebih panjang proses rilisnya maupun lebih komplit, lebih banyak pengujiannya karena memang tidak sesuai dengan kualifikasi kan, seperti itu. Nah, berikut contohnya ini contoh batch record review karena kami sudah menggunakan batch record ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat memang ini saya perlihatkan yang sudah rilis di bagian bawah itu kan hijau semua. Kalau terlihat di situ ada apakah ada exception, apakah ada, nah ini CPP sama CQE-nya sudah dicek. Kalau belum dicek warnanya kuning atau merah, tapi ini kan sudah dicek, jadi dia warna hijau. Jadi sekarang dipermudah. Gitu. Nah dulu menggunakan hard copy kita harus bongkar satu-satu, halaman per halaman batch record itu. Oh halaman ini ada CPP-nya enggak? Oh dicek. Dia harusnya berapa suhunya, berapa RPM itu dicek satu persatu oleh QA. Nah, sekarang sudah ditunjukkan, oh ada CPP di bagian ini. Dia bisa langsung klik tuh bagian CPP. Di double klik itu dan keluar, oh nih syaratnya 20, hasilnya berapa? Langsung kelihatan. Dan juga secara sistem, kalau CPP dan CQE-nya itu over, atau over dalam arti bisa bawah, bisa atas gitu kan, bisa kurang, bisa lebih, itu langsung merah. Gitu. Jadi reviewnya lebih enak. Oh kok merah? Oh ada masalah nih. Berarti harus ada deviasi nih. Jadi kalau dari awal sudah tidak merah misalkan kuning, itu bisa dari tanda bahwa oh ini batch ini baik-baik saja. Tinggal aku hijauin dengan melakukan review. Enak sih sekarang gitu. Nah yang terakhir, udah terakhir belum ya? Belum deh, satu lagi kayaknya. Itu setelah tadi kan urutannya adalah kualifikasi. Memang aku tidak jelaskan validasi proses ya, karena ada kuliah sendiri soal validasi proses. Tadi aku kualifikasinya hanya mesinnya saja atau sistem. Nah, validasi proses itu nanti ngomongin kualifikasi proses produksi. Nanti kita bahas terpisah. Nah, tadi sudah kualifikasi, sudah jalan proses, sudah rilis ke market, muncullah yang namanya PQR atau OPV. Product Quality Review. Itu. Nah, ini bisnis prosesnya dijalankan dulu produksinya, maka nanti akan muncul data hasil uji tiap batch itu, dan nanti setiap setahun sekali atau suatu masa yang disepakati, ya paling gampang setahun sekali, itu akan direview. Reviewnya apa nanti saya tunjukkan. Nah, dan hasilnya apa? Hasilnya adalah reporting dan recommendation. Recommendation ini bisa sampai mengembalikan batch itu ke produk itu ke R&D jika memang dirasa tidak robust. Jadi memang ini kadarnya jomplang banget nih, jalan 5 batch aja kadarnya naik turun. Nah, ini bisa jadi kita balikin ke R&D untuk sama-sama mencari tahu kenapa bermasalah. Dan yang kalau nanti ada rekomendasi biasanya akan muncul kapal. Tapi ini apabila if needed, kalau misalkan butuh ya kita kapain, kalau misalkan enggak ya tidak perlu. Nah ini sebenarnya terlihat juga, ini contoh dari salah satu produk kami. Di sini saya memang masih tidak tutupi hal-hal yang nama produk dan sebagainya, tapi nanti kalau teman-teman akan saya kirim materi ini, mungkin akan saya beberapa titik yang saya blur ya, mohon pengertiannya. Nah, ini contohnya PQR Blue Event. Nah di sini ada periodenya. Nah apa sih yang direview? Ini ada tujuannya jelas. Terus ini apa sih yang ini ruang lingkupnya apa? Nah di sini mulai dievaluasi nih. Apa yang dievaluasi? Oh ini adalah materialnya. Itu dari mana? Vendornya mana? Ada perubahan enggak dari vendor listnya? Lalu pengujiannya sendiri di bagian mixing. Ini tak potong-potong ya, nggak cuma ini, tapi tak potong beberapa bagian aja. Oh, ternyata selama periode 2021 sama 2022 itu ternyata ada 3 batch nih good event yang diproduksi. Kadarnya gimana? Sesuai nggak dengan range yang kita sepakati? Gitu. Oh, sesuai. Lalu yang terakhir ini mengecek juga status kualifikasi mesin-mesin yang digunakan. Itu gimana? Oh ternyata qualified semua kok, nggak ada yang rusak. Nah ini terakhir kalau teman-teman terbaca ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Oh ternyata rekomendasinya coba dicek kembali karena nanti akan ada CC terkait renovasi gitu kan. Kita
akan menjadi trigger untuk membahas produk ini nanti ketika setelah revisi. Nah, ini contoh dari PPR ya. Nah, yang terakhir ini komplain handling. Jadi tadi udah produksinya udah rutin, udah di trending, udah dievaluasi dengan PPR, sudah di market nih sekarang. Nah, QA juga masih harus mereview yang di market apa. Yang salah satunya adalah dengan membahas kalau ada komplain, namanya komplain handling. Nah, kondisinya mulai dari produknya sudah rilis ke market nih. Nah, kita untuk Dixa Medica dalam hal ini punya tim yang namanya Pharmacovigilance Monitoring. Ini memang ada departemen TV kita sebutnya Pharmacovigilance. Nah, nanti Pharmacovigilance ini memang tidak hanya bertugasnya untuk komplain handling, tapi memang kalau ada laporan terkait efek samping gitu kan, drug misuse dan sebagainya itu juga bisa dilaporkan. Aku ternyata minum stimulo gitu nggak ada efeknya, minum Rinos nggak ada efeknya, ini bisa lapor. Atau minum Rinos tuh biar nggak ngantuk, tapi ini kok base ini aku minum kayak mabuk ya gitu misalnya, itu bisa dilaporkan ke Pharmacovigilance. Nah, kalau komplain tuh biasanya karena kami itu kan industri farmasi ya, manufacturing ya, kita kan berbisnisnya dengan rekanan PBF atau rumah sakit. Nah, biasanya komplain yang muncul itu dari rumah sakitnya, bukan end usernya, karena memang Veron lebih banyak yang bukan petisi, jadi kebanyakan yang komplain ke kami adalah rekanan-rekanan kami. Nah, kalau ada muncul laporan ya kita terima. Nah, ini langsung dari tim QA sama PV itu akan melakukan initial respon, first respon dulu, oh ada apa sih dan sebagainya. Meskipun belum tentu masalahnya itu dari pabrik, kita akan first respon dulu untuk menjaga hubungan baik dan menjamin bahwa memang masalah ini itu benar-benar masalah yang besar atau tidak. Nanti ada investigation, setelah investigasi berarti ada investigation report dan apa if needed lagi. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada dua contoh. Yang satu memang saya ambil memang ada masalah di proses, dan satu yang kita jadi masalahnya di vendor. Satu ini memang kejadian nyata, kita pernah punya komplain bahwa dari rekanan kita di rumah sakit ABS nih, aku ini ya, ini nama bukan nama sebenarnya gitu. Di rumah sakit ABS itu ngelapor nih, dari aku beli 1.100 pieces, 50 pieces kok aku temukan tutupnya atau flap dari dosnya itu nggak kenceng, kayak mau kebuka nih gitu. Oke, kita terima, kita investigasi. Ya pertama tadi first respon dulu berarti pain-nya si user kita itu apa. Misalkan, oh aku maunya ini aku nggak bisa jual nih, aku tukar dulu dong, katanya 50. Nah itu kita biasanya kan beri dulu agar dia tidak ada kerugian. Nah setelah diinvestigasi, oh ternyata kita temukan, oh iya yang dikomplain itu semua menggunakan lem nomor lot sekian. Kalau nomor lot yang lain nggak pernah ada komplain. Berarti kita akan karantin lem nomor lot sekian, kita nggak pakai lagi. Ini salah satu contoh simpelnya ya. Memang tidak sesimpel itu kenyataannya, tapi contoh kasus simpelnya seperti itu. Nah, yang contoh kedua, ini ada produk RMP Preview Syringe BN sekian, itu dilaporkan ada satu pieces produk yang jarumnya bengkok, jadi nggak bisa disontikin. Nah, kita tunggu sampelnya dikirim ke pabrik dan kita analisa. Nah, dalam hal ini kita simpulkan bahwa ini aneh kalau memang satu proses produksi itu tidak ada yang beresiko membentur jarum itu misalnya. Yang kedua, jarum ini kan terlindung wadah jarum itu kan ada plastik yang melindungi. Plastiknya itu nggak cacat, plastiknya mulus tuh, nggak ada bekas cacat. Jadi kalaupun di dalam proses itu terbentur, harusnya plastiknya ini cacat dong. Nah, sehingga kita simpulkan, oh iya memang ada bengkong, tapi ini bengkong ini bukan dari proses produksi, tapi dari vendor, karena tadi plastiknya tidak ada cacat, sehingga nggak mungkin ada benturan kok plastiknya nggak cacat, jarumnya bisa bengkong. Jadi ini dari awal sudah bengkong dari kita terima. Seperti itu. Nah itu kalau seperti itu kita tidak ada perbaikan atau kapa di proses produksi, tapi kita melakukan komplain kepada vendor kita, vendor vendor preview sealing itu. Nah, berarti yang kita dapat komplain, kita komplain lagi gitu. Nah, itu bisa jadi ini dari dua case tadi yang kita pernah mengalami.
Oke, itu dari saya terkait QA. Ini masih jam berapa ya? Oh, masih ada waktu ya. 7 menit lagi kalau saya tidak salah di jam di komputer saya. Tapi kalau lebih nggak apa-apa, saya open aja. Sama senang kalau banyak yang bertanya. Oke, monggo silakan bertanya, langsung raise up saja, raise hand saja. Halo, apakah sudah ada? Kok saya belum lihat ada yang raise hand? Halo, memang nggak ada yang tanya? Silakan teman-teman. Ada yang bertanya? Atau saya sedikit bertanya Pak ya, untuk Boleh, mengisi Pak, biar sambil teman-teman. Kalau di industri, di Peron, untuk cara QA untuk meluluskan batch itu pertimbangannya apa saja Pak ya? Jadi prosesnya bagaimana? Jadi yang mengambil keputusan siapa dan pertimbangannya apa saja seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaannya simpel tapi jawabannya banyak itu Pak. Oke, jadi gini, kalau ngomongin kewenangan terkait pengambilan keputusan rilis atau tidak itu dari QA manager. Nah, QA manager ini ngapain aja? Jadi mungkin tadi sedikit sudah saya singgung di depan. Jadi dua dokumen besar yang direview untuk batch deposition adalah batch record produksi dan quality result atau hasil uji batch tersebut. Jadi dari sistem kita, dari sistem batch record, membuat batch record itu kita sudah tetapkan CPP sama CQE-nya Pak. Jadi kita di batch record kita sudah tetapkan, oh parameter misalkan mixing produk Stimuno misalkan itu yang dikualifikasi di Valpo dulu apa aja, dan bagian-bagian itu kita jaga di batch report, di batch-nya, di manufacturing instruction yang nantinya jadi batch report. Nah, secara bertahap itu harus direview. Jadi pertama kali misalkan operatornya akan jalankan, perintahkan jalan mixing 200 RPM. Itu dia harus review paraf. Nah, sekarang menggunakan e-batch record ya dia nggak perlu paraf lagi kan. Si e-batch record-nya akan menyimpulkan, oh dari tadi 200 benar 200 enggak, karena udah ada sistemnya. Nanti step kedua, supervisor produksi akan mereview bagian produksi doang nih yang direview. Oke, betul semuanya sudah sesuai spek. Oke, ditambah dengan dia review bukti-buktinya. Misalkan tadi ngomongin mixing. Oh, ada report mixingnya. Oh, betul, jam sekian itu 200 RPM. Nah, itu direview oleh supervisor produksi dan dilampirkan ke dalam batch report. Step selanjutnya akan direview oleh manajer masing-masing manajernya. Nah, ini kan sudah matang gitu kan. Nah, ini yang dikirim ke QA. QA akan mereview kembali keseluruhan Pak. Jadi untuk proses produksinya semua CPP dan QA-nya akan dilihat termasuk lampiran-lampirannya. Contoh kalau tadi ngomongin mixing, saya contohin yang lainnya, misalkan lampiran autoclave contohnya. Oh bener enggak? Memang 121 20 menit itu direview satu-satu. Direview satu. Nah, sembari dicek ada yang deviate atau enggak. Nah, kalau ada deviasi berarti kita tadi ngomong deviation handling ya, kita jalankan deviation handlingnya, diskusinya, risk controlnya, dan hasil uji tambahannya. Tapi meskipun misalkan tidak, berarti kelengkapan PR tadi akan dipastikan lagi satu persatu oleh tim QA yang nanti dilaporkan kepada QA manager. Jadi memang QA manajernya jangan bayangkan QA manager kita punya 200 produk sebulan dia membaca satu-satu, enggak, tapi ada timnya yang akan mengevaluasi dulu, dan kalau tidak sesuai baru itu dilaporkan ke QA manager untuk keputusan. Pak ini salah nih, deviasi dong. Ya, kalau ada deviasi ini QA manager akan langsung
turun tangan untuk mendiskusikannya. Nah ini ngomongin dari satu sisi di proses produksinya. Oh ya, aku mungkin lupa, termasuk dalam beberapa proses produksi yang memang kritikal, contoh yang autoclave tadi, kita juga mereview audit trail, Pak. Tadi kan saya cerita, ada level user level. Nah itu pada saat jalan proses itu akan ada muncul audit trailnya. Ya kita akan pastikan bahwa tidak ada misalkan manual proses gitu kan, tiba-tiba ada, harusnya kan auto yang sudah ditetapkan dengan resipe tadi, kok tiba-tiba ada manual intervention, itu direview audit trailnya ada enggak. Tiba-tiba ada admin masuk loh, hanya yang biasanya rutin tuh yang masuk itu cuman operator sama supervisor, kok tiba-tiba admin masuk. Nah itu harus direview, kenapa kok admin masuk, karena ada resiko kan kalau admin login itu kan berarti ada, bisa jadi merubah sesuatu yang seharusnya tidak dirubah. Nah, itu namanya audit trail review. Nah kalau sudah semua ini oke, maka kita tunggu quality review-nya, quality result-nya. Nah nanti quality result juga mirip-mirip tapi sifatnya adalah hasil uji. Nanti ada masalah nggak, hasilnya sesuai dengan range nggak, ada OOS atau OOT nggak. Nah itu dilaporkan, di-approve dulu oleh QC manager. Kalau ada masalah itu langsung QC manager yang stop. Maksudnya dalam arti, oh kita ini nggak bisa laporkan ke QA ini karena kami ada masalah, ada OOT misalkan. Nah itu OOT itu langsung diproses dulu, diinvestigasi dulu dan sebagainya oleh tim QC sampai selesai. Kalau memang benar-benar jelek, bukan karena ada lab error, nah ini jadi deviasi nih. Oh kadarnya benar-benar jelek nih, bukan QC salah menguji nih. Nah itu jadi deviasi dan ditreatment dengan deviasi, resiko dan sebagainya, sampai ujungnya nanti QA lah yang akan memutuskan dengan deviasi tersebut kita bisa rilis to market atau enggak. Nah setelah 2 review ini selesai dan bersih, ya katakanlah sudah selesai semua, baru QA manager akan melakukan disposisi, Pak. Ya nah, kalau bersih berarti disposisinya akan rilis. Tapi kalau yang paling buruk tadi ini, jelek nih, kadarnya tidak sesuai, sudah diuji ulang, sudah katakan di deviasinya sudah jalan, investigasinya sudah jalan, ternyata tetap memang confirm kadarnya tidak sesuai spek, ya dengan berat hati kita harus reject tes ini, dan itu hanya QA yang bisa memutuskan. Dan nanti kalau reject itu kami harus bertanggung jawab ke direktur, Pak. Kita ngadep direktur, ini kita ada reject segini, bukan berarti direktur akan membuat tidak jadi reject, tapi mengevaluasi sama-sama apa perbaikannya. Kurang lebih seperti itu, Pak Fidi. Apakah menjawab? Terima kasih Pak Eko. Kita sedikit lanjutan Pak, terkait tadi reject tadi dinyatakan reject itu Pak. Oke. Pada tahap ini masih memungkinkan untuk reprocessing atau rework nggak Pak? Atau biasanya itu reprocessing atau rework di tahap sebelumnya sudah ketahuan dulu, atau tahap akhir ini masih memungkinkan ini untuk reprocessing atau rework ketika tadi spesifik tidak memenuhi spesifikasi tadi Pak? Terima kasih. Oke. Sangat tergantung dengan case-nya Pak. Mungkin yang tadi awal saya ceritakan secara proses QC, contohnya ya, kalau steril itu kan kita memang secara resiko kita ambil, kita tidak ada pengujian sebelum filling, contohnya ya, sebelum filling nih. Berarti kan hasil studi itu, hasil yang jelek tadi kadarnya, itu kan baru ketahuan nanti setelah 14 hari lah, misalkan, yang mana kondisinya sudah jadi terfilling, misalkan dalam bentuk vial kecil-kecil, misalkan 5 mili gitu kan, sudah terfilling, bahkan mungkin kalau yang prosesnya cepat sudah terkemas. Nah kalau ternyata kadarnya jelek di kasus yang ini, itu sama sekali nggak bisa diproses Pak. Itu pasti reject, karena nggak memungkinkan kita bongkar satu-satu, terus kita akan masukkan lagi ke tangki gitu kan. Terus pun demikian kalau steril kan kita punya formula yang itu disetujui BPOM, kita ajukan ke BPOM. Kalau nanti ternyata semua formula itu masuk dan ada kendala gitu, ya kita tidak semudah tambahin aja, ya tidak semudah itu untuk steril. Biasanya punya itu kalau steril, kalau terjadi hasilnya jelek, labnya most likely akan reject, most likely. Cuman itu kita kontrol dengan, ya pada saat pengembangan itu harus robust banget gitu. Ada satu contoh tadi yang saya contoh bentuknya Honda Parinux yang memang tidak robust, itu kami penjagaan resikonya jadinya kami akan uji dulu sebelum filling Pak. Itu jadi kita nah kalau misalkan pas diuji sebelum filling ada sesuatu,
Nah ini yang kita bisa masih mainin Pak, bisa melakukan adjustment di situ karena bentuknya masih balek ya. Tapi yang sebatas bisa ya, kalau memang udah nggak bisa dan di adjust yang nggak bisa ya nanti akan reject. Nah, kalau produknya yang lain, contoh misalkan yang paling mungkin dilakukan reproses itu tablet. Ya, oh sebenarnya jalan nih, tapi reproses tablet itu bisa, tapi karena base-nya besar. Tapi kan pertanyaannya bisa atau tidak ya, bukan costly atau tidak. Katakan kita nggak ngomongin duitnya. Misalkan ketika proses kemas, baru ketahuan ternyata ditemukan blister yang bocor. Misalkan ya di IPC saat kemas itu kan ditemukan bocor. Nah, ini masih memungkinkan untuk kita reproses. Jadi biasanya kita sebutnya deblistering. Jadi ternyata yang bocor itu populasinya mungkin 10.000 nih, dari master box sekian sampai sekian kita akan sortir, kita akan pisahkan, kita akan bongkar dan kita akan deblister produknya. Jadi kembali lagi ke naked tablet ya, terus kita akan lakukan blistering ulang. Nah itu kita bisa lakukan kalau sifatnya yang seperti itu. Atau mungkin sifatnya yang jeleknya itu penandaan. Misalkan labelnya salah label gitu. Misalkan ED-nya udah selesai nih, tapi ternyata loh kok ED-nya salah. Terus kita temukan, ada masalah di sistem komputer kita nih, misalkan sistem Oracle kita. Waduh, ED-nya ini lebih lama daripada seharusnya. Nah, apakah langsung di-reject karena penandaan itu? Enggak. Jadi kalau yang seperti itu kita masih bisa, memang costly, kita harus bongkar semua label gitu kan, dan mengulang labeling akan costly, tapi itu bisa dilakukan reproses kalau kasusnya yang seperti itu. Jadi kita bongkar satu-satu, kita akan benerin dulu sistemnya, ED-nya benerin, baru kita akan coding. Jadi memang sangat kasus-kasusistis Pak, ada yang benar-benar bisa diproses dan ada yang memang tidak memungkinkan diproses. Begitu Pak Bidi. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada kesempatan Pak untuk teman-teman yang lain. Boleh, silakan. Cuma teman-teman yang lain yang tak tungguin nih loh, 1 atau 2 gitu. Atau belum kebayang QA ya, mungkin emang susah ya bayangin ya QA. Atau mungkin gini Pak, kalau boleh teman-teman diberi gambaran. Kalau QC kan mungkin tahu pekerjaannya itu analisis laboratorium gitu ya. Kalau QA itu kira-kira tool yang perlu dikuasai gitu kan, terkait pengolahan data berarti Pak ya. Jadi software apa atau aplikasi apa yang biasa digunakan untuk mengolah data gitu di QA gitu Pak. Oke, mungkin gini, kalau pertanyaan itu saya akan jawabnya gini. QA itu sebenarnya dia lebih butuh penguasaan terhadap kompendial Pak. Jadi QA itu kan jadinya gede, ngomongin kualifikasi. Contoh saya hanya spesifik ngomongin contoh kualifikasi autograf. Padahal kan yang dikualifikasi itu banyak banget. Jadi satu hal, tim QA itu benar-benar dokumentatif, dia yang harus baca-baca kompendia, baca-baca mungkin ASPI atau dokumen-dokumen yang lain yang praktis. Kalau melakukan ini itu caranya seperti ini, atau mungkin dia bahkan mungkin aktif diskusi di forum-forum farmasetikal, di forumnya ASPI atau apa. Kalau aku mau menjalankan kualifikasi mesin ini itu seperti apa, itu malah itu sebenarnya ya harus saya gitu kan, yang paling utamanya kan ya ujung tombak nih. Bayangan ada mesin baru, orang produksi kan itu belum terlibat tuh, belum ada operatornya dan sebagainya. Yang membuat mesin ini bisa dipakai itu si QA, si validation ini, QA validation ini contohnya. Jadi dia harus yang pertama kali belajar, yang mau belajar dalam, mau tahu mesin, mau tahu sistem gitu, itu harus orang yang punya willingness seperti itu, karena tidak semuanya seperti itu, dan memang mungkin masing-masing kita punya preference beda-beda ya. Jadi aku nggak ngomong salah benar, tapi kalau ngomongin tim di QA seperti itu. Terus kalau untuk yang software apa yang sehari-hari dipakai, kita Excel ya pasti ya, kita ngomonginnya data. Excel lebih sering dipakai daripada Word saat ini, dan juga kita sekarang itu QA punya Minitab. Teman-teman kenal yang namanya Minitab. Minitab tadi penting untuk tadi yang aku contohin bikin PQR itu kan trending data itu pakai Minitab kalau di Veron. Jadi kebetulan tadi contohnya cuma 3 data ya, karena produk Blue Event itu cuma 3 kemarin. Tapi kalau produk yang lebih sering
di produksi itu bisa ratusan data, itu harus diolah dengan statistical project software yang kalau di Veron saat ini kita menggunakan Minitab gitu. Nah itu juga harus dipelajari. Tapi sifat dasarnya, pengetahuan dasarnya apa kalau Minitab itu statistical process evaluation itu secara konsep harus dipelajari juga. Mungkin kalau teman-teman produksi nggak perlu terlalu ngerti soal statistical process evaluation, tapi yang QA memang pekerjaannya sehari-hari akan seperti itu. Jadi mereka akan menguasai lebih di yang seperti itu. Itu teman-teman, banyak banget statistika. Nggak tahu nih teman-teman dapat kuliah statistika juga kan? Jangan kalau saya dulu cuma 1 SKS itu, saya tidak terlalu bagus hasilnya, tapi sekarang jadinya menyesal gitu. Jangan di bolos ya kuliah statistika ya, nanti dipakai lebih dipakai di produksi nanti. Jadi di industri kalau nanti mau ke industri ya. Kalau ke pelayanan mungkin nggak terlalu dipakai yang statistika. Seperti itu Pak Budi. Baik, nah, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Padahal nih Pak, kalau boleh cerita Pak, kalau saya nyari orang nih Pak, mau interview, itu yang mau ke produksi itu dikit banget nih. Lebih banyak orang yang mau ke QA gitu. Tapi sekarang kita bahas QA kok kayaknya nggak banyak yang nanya-nanya. Tapi kalau nanti pilihan kalau mau yang daftar tuh yang lamar itu kan pilihan itu mungkin dari 10 tuh 8 tuh QA, yang 2 baru produksi gitu Pak. Atau ini Pak, bocoran pertanyaan dari user biasanya QA gitu ketika interview gitu nanti biasanya ditanya apa gitu Pak. Oke. Ini versi saya ya. Yang namanya interview tuh kalau sudah ranahnya ke user nih teman-teman, ke saya gitu, sudah lewat dari HRD. Biasanya pertanyaan anak-anak kan HRD ya. Tapi kalau saya sih biasanya ngelihatnya tuh insight-nya. Aku nggak suka terlalu nanya-nanya teknis sebenarnya. Cuman pertanyaannya misalkan gini, kalau ngomongin fresh graduate, biasanya saya akan tanya skripsinya sama evaluasi atau report saat dia PKPA. Biasanya saya mulai dengan itu. Itu biasanya 2 hal itu sudah akan memperlihatkan orang ini seperti apa. Karena kan itu yang pengalaman dia bekerja yang paling dekat kan. Misalkan dia PKPA di produksi bagian liquid misalkan. Saya bisa cecar seberapa pengetahuan dia terkait liquid tadi. Yang minimal terkait tugasnya dia. Itu sudah sangat memperlihatkan orang ini memang seperti apalah gitu. Jadi nanti kalau teman-teman PKPA itu penting ya, kalau memang ketemu usernya kayak saya itu PKPA itu harus dikuasai karena hanya itu yang teman-teman bisa ceritakan terkait pengalaman pekerjaan. Atau kalau teman-teman yang aktif dalam apa istilahnya kalau di kepanitiaan dan di luar ekstrakurikuler lah di perkuliahan, itu juga teman-teman akan bisa ceritakan. Dan testimoni saya ya sebagai orang yang interview itu beda banget orang yang punya pengalaman baik dalam bentuk acara-acara non akademik atau akademik ya. Saya pernah interview orang yang dia memang tidak banyak acara non akademik, tapi dia pertukaran pelajar dan sebagainya, dia pernah ke Turki dan sebagainya. Itu bukan masalah ke Turkinya, tapi cara dia menjawab, cara dia share pengalamannya dia itu sangat berbeda dengan yang memang tidak punya pengalaman. Suka nggak suka gitu. Suka. Jadi ketika orang bilang ikut itu, kalau benar-benar diikuti dengan baik itu benar-benar berbeda saat kita melihatnya. Nah saya sih biasanya gitu Pak, utamain dengan skillnya dari sisi pengalaman dia paling dekat apa, bisa jadi PKPA, bisa jadi skripsinya, bisa jadi dia cerita terkait pengalaman dia tadi misalkan studi banding atau pertukaran pelajar, itu akan jadi titik poin bagi saya untuk mengeksplor lebih dalam. Dan biasanya nih bocoran aja, kalau saya sih aku nyebutnya gini, interview itu kadang-kadang itu cari klik aja sih. Kadang-kadang aku 5 menit udah tahu ini orang ini bagus, atau 5 menit udah tahu ini enggak banget gitu. Jadi ya begitulah, nanti teman-teman kalau kerja terus ada pengalaman udah jadi atasan gitu terus interview orang itu pasti baru ngerti.
kayak gitu sih Pak. Kalau saya nggak terlalu teknis gitu ya. Aku lihatnya ini orangnya berpotensi, baru tak dalemin lagi. Atau 5 menit pertama tidak begitu, itu biasanya akan ya sudah cari yang lain gitu. Triks ya. Terima kasih Pak Eko untuk masukannya. Jadi untuk kedepannya teman-teman ya mungkin bisa ketika skripsi atau PKPA itu benar-benar dipelajari ya, itu yang dilakukan itu apa gitu. Siapa tahu nanti ketika interview ditanya detail gitu oleh interviewer, terutama user gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Nggak ada nih yang mau tanya QA nih. Aku berharap berarti yang tak sampaikan sudah jelas ya, bukan karena malah bingung terus nggak tanya ya. Semoga ya. Tapi kan nanti di luar kelas kalau memang ada yang bingung silakan tanyakan saja. Oh ya, saya minta maaf kemarin ada yang kontak saya untuk ngirim materi, tapi saya belum sempat. Aku kelupaan. Nanti semoga di weekend ini aku bisa kasih. Gitu. Nah, besok kita masih ketemu Pak ya, Pak Pidi ya. Iya Pak, besok. Nah, besok besok materi internal audit dan quality audit ya. Iya Pak. Itu Inspeksi nanti, diri dan inspeksi diri dan quality audit ya. itu akan diberikan oleh QA manager saya, itu Bapak Leo. Nanti saya tetap ada. Mungkin pembawaannya akan berbeda. Nanti saya juga lihat teman-teman nanti akan suka yang mana. Jadi sedikit lain juga Pak Leo ini ya mungkin karena QA banget ya, dia strict gitu kan, orangnya strict terhadap komen dia. Nanti teman-teman bisa lihat dan kita sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Mumpung bapaknya ada waktu untuk materi tersebut ya. Gitu Pak Vidi, kalau memang tidak ada yang mau tanya, saya rasa ya sudah cukup kali ya Pak Vidi ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Berikutnya mungkin untuk presensi teman-teman, mohon untuk ini ya, menyalakan kamera yang memungkinkan, silakan. Untuk screen-nya mungkin ya, soalnya takutnya nanti kalau di screenshot ada informasi penting di sana. Oke, baik, kita screenshot yang pertama. Yang kedua. Baik, saya kira sudah. Baik, teman-teman, tadi adalah kuliah dari Pak Eko. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja akan bermanfaat, teman-teman. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya akan dilaksanakan besok pukul 12. Baik, terima kasih Pak Eko sekali lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.